A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Pada pertemuan ketujuh ini kita akan menjelaskan apa itu tauhid rububiyah. Berkata al-mu'allif, ma huwa tauhidur rabb. Ma huwa tauhidur rabb. Apa itu tauhid rububiyah? Sebagaimana yang kita sering baca di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-Fatihah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summa stawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Yu'shil lailan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan juga menciptakan bintang-bintang untuk tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan, memerintahkan hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-A'raf ayat 54. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya di atas fitrah pengakuan tentang tauhid rububiyah. Mengakui Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan semesta alam, yang menghidupkan, yang menciptakan. Maka kewajiban kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Kata Syekh, tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, mengatur, dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
anta rabbus samawati wal ard. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, engkau adalah Rabbnya langit dan Rabbnya bumi. Muttafaqun alaih. Dapat kita pahami, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya langit dan Rabbnya bumi. Ya wajib kita yakini sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian silih bergantinya siang dan malam, matahari, bulan dan bintang. Maka hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daliluhu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan pula kamu bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kamu kepada Allah yang telah menciptakanmu, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Surah Fussilat ayat 37. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan. Ya, la tasjudu lisyam, janganlah kalian sujud kepada matahari, wala lil qamar, dan jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, tetapi sujudlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan kalian, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya, menyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan, dia satu-satunya zat yang mengatur. Ya. Artinya wajib kita menyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan semua makhluknya di atas fitrah. Di atas fitrah, tidak ada satupun makhluk yang tidak menyakini tentang hal ini. Ya. Tauhid rububiyah, menyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah, serta menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifatnya. Maka tauhid rububiyah ini maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala perbuatannya dengan seyakin-yakinnya, menyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segenap makhluknya. Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62. Maka kita wajib meyakini juga bahwasanya Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Bagi siapa? Bagi setiap makhluknya. Bagi manusia, bagi binatang dan semua makhluk. Wa ma min dabbah fil ardi illa 'alallahi
rizquha, dialah Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun binatang ya yang melata di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan seluruh rezekinya. Jadi, tidak ada satu pun binatang yang melata di bumi. Wa ma min dabbah fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun binatang yang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Surah Hud ayat 6. Jadi bahasanya Allah adalah Rabb, penguasa alam, pengatur alam semesta. Dia yang mengangkat dan menurunkan. Dia yang memuliakan dan menghinakan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur siang dan malam, pengatur rotasi bumi, pengatur magnet, pengatur planet-planet, ya, menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah menafikan sekutu. Allah Subhanahu wa taala telah menafikan pembantu di dalam kekuasaannya. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzi min dunih. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkan olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman ayat 11. Lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mata sejauh memandang kiri dan kanan, atas dan bawah, seluruh isi alam ini. Lihatlah ciptaan Allah. Maka perlihatkan oleh kalian, kalau sekiranya patung yang disembah, matahari yang disembah, manusia, jin, malaikat, sesembahan yang disembah selain daripada Allah, perlihatkan mana ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan siang dan malam. Dan Allah mampu menciptakan matahari, bulan dan bintang. Maka kita hendaknya meyakini sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Hanya Allah lah satu-satunya Rabb yang bisa memberikan rizki sepenuhnya, yang bisa menolak mudarat sepenuhnya, yang bisa memberikan manfaat sepenuhnya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya. Surah Al-Mulk ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keesaannya di dalam rububiyahnya. Ya, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang. Kemudian Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Maka janganlah kita bersujud kepada makhluknya, tapi bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis tauhid ini, tauhid rububiyah, diakui oleh semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuannya terhadap selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat rusuluhum afillah syakkum fatiris samawati wal ard. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi. Surah Ibrahim ayat 10. Adapun orang yang paling dikenal pengingkarannya seperti Firaun, seperti Qarun, seperti Namrud, namun demikian di hati mereka
tetap meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'azannuka ya fir'aunu masbura. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah, Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Ini menunjukkan bukti sebagai bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, wahai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Surah Al-Isra ayat 102. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmau wa uluwa, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Surah An-Naml ayat 14. Di orang-orang yang mengingkari di zaman ini, sebenarnya mereka menolak fitrah mereka sendiri. Seperti orang-orang komunis, ya, orang-orang ya yang mendahulukan akal mereka, orang-orang yang mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka, sebenar di hati mereka, mereka meyakininya. Mereka hanya menampakkan keingkaran karena kesombongan. Karena kesombongan. Tapi hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, meyakini tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqahus samawati wal ard, atau mereka telah menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Surah At-Tur ayat 35-36. Perhatikan alam semesta, ya, baik yang di atas maupun yang di bawah, dengan segala bagiannya. Anda pasti mendapati semua menunjukkan tentang kepada pembuat, pencipta, pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik semuanya. Maka mengingkarinya di dalam akal dan hati terhadap semua ciptaan Allah ini sama hal mengingkari ilmu itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ini fitrah di hati-hati manusia. Ya. Pernah terjadi di zaman Abu Hanifah. Ya, di zaman Abu Hanifah, imam mazhab yang pertama, Imam Abu Hanifah, kemudian yang kedua Imam Malik, kemudian yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, kemudian yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah, ya, ketika itu ada orang, ya, kayak kita sekarang ini, kayak komunis, ya, orang yang mengingkari keberadaan Allah atau mengatakan Allah itu tidak ada. Lalu dia ajak diskusi Imam Abu Hanifah, ya, dikumpulkan orang-orang. Kemudian Imam Abu Hanifah cuma bertanya kepada dia, ya, dia mengatakan tidak ada Allah, tidak ada pencipta dan seterusnya. Kata Imam Abu Hanifah, coba kamu lihat kapal di tepi laut, ya, sama-sama mereka ke tepi laut, lihat apa yang terjadi di kapal itu. Ya, kapal itu mundar-mandir, maju mundur, tidak ada nahkodanya, tidak ada supirnya. Mungkinkah itu terjadi? Kata Imam Abu Hanifah. Maka orang yang mendahulukan akal ini, ya, yang seperti komunis ini, yang mengingkari, ya, adanya Allah, ateis, ya,
mereka mengingkari adanya Allah. Orang ini dari India. Kemudian dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, bagaimana pendapatmu? Lalu dia mengatakan, tidak mungkin kapal tidak ada yang yang mengendarainya, yang mengemudinya, yang menjalankannya. Tidak mungkin bisa mondar-mandir di pulau. Kamu ini sudah gila, kata dia kepada Imam Abu Hanifah. Terus Imam Abu Hanifah mengatakan, kamu lebih gila lagi. Matahari, bulan, bintang, siang, malam, semua yang terjadi itu dengan sendirinya? Tidak mungkin. Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbantahkanlah orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang mengingkari animisme, orang yang mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbantahkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka kewajiban kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita kufur kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis Rasulullah SAW, ya, yang jelas-jelas menerangkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang mengatur. Maka kewajiban kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Demikian saja, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang meyakini Al-Quran dan hadis Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, hadis muttafaqun alaih, anta rabbus samawati wal ard. Engkau, ya, adalah Rabb langit dan bumi. Muttafaqun alaih. Nabi kita SAW meyakini, ya, para sahabat, para ulama mazhab, ulama kita meyakini Allah Rabb langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Demikian saja, mudah-mudahan menambah akidah kita, menambah keyakinan kita, menambah ilmu kita, sehingga semakin takut kita kepada Allah, sehingga membuat kita semakin mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini Allah sebagai Rabb dan pencipta kita, yang wajib kita tauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya dan meyakini Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta ini. Tidak mungkin semuanya terjadi dengan sendirinya, tapi melainkan ada yang mengatur langit dan bumi dan segala isinya, pergantian siang dan malam dan seterusnya. Pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.